warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga corona ini segera berakhir supaya kita dapat berjumpa lagi di sekolah. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekarang kita memasuki pembelajaran 3, tema 2, subtema 4, dibuka halaman 179. Muatan bahasa Indonesia. Pendalaman materi, menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel. Untuk menemukan informasi penting dalam teks hasil wawancara, kita dapat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, buka halaman selanjutnya, halaman 180. Kita menuliskan jawaban dari narasumber yang menggunakan kata-kata baku dan kalimat efektif. Kalimat efektif memudahkan pembaca untuk memahami tema yang dibicarakan, ya, seperti pembelajaran sebelumnya ya, kita sudah mempelajari tentang wawancara. Jadi wawancara itu apa? Kita harus sudah menentukan temanya, sudah siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Apa aja Miss yang harus ditanyakan tadi yang sudah jelaskan? Bagaimana bisa terjadi, di mana, kapan? Ya, kita lanjut. Itu ada latihan soalnya, tidak usah dikerjakan. Kita lanjut ke muatan SBDP, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni. Bahan-bahan untuk membuat karya seni dibagi menjadi 3 macam, yaitu bahan alam, buatan, dan barang bekas. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, misalnya daun, biji-bijian, kayu, bambu, daun kering, itu semua bahan yang terbuat dari bahan alam. Nah, kelebihan bahan alam itu yaitu mudah diperoleh dan lebih hemat. Jadi kayak misalnya kita mau membuat bahan alam dari daun kering, kita lihat di bawah pohon, biasanya sudah banyak daun-daun yang berguguran. Itu bisa dijadikan sebagai bahan membuat karya seni. Nah, bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Jadi kalau bahan alam itu bahan yang diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Nah, kalau bahan buatan itu diciptakan atau dibuat oleh manusia. Contohnya apa Miss? Bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya ada plastik, ada logam, ada besi, itu dibuat oleh tangan manusia. Barang bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai dan masih bisa digunakan kembali. Contohnya misalnya apa di rumah? Bekas kaleng biskuit. Biskuitnya sudah habis kita makan, kalengnya jangan dibuang. Kita masih bisa pergunakan untuk menjadikan karya seni. Contohnya apa tadi? Ada kaleng, ada kain perca, kain sisa-sisaan yang di rumahnya ada ibunya menjahit, itu biasanya ada kain-kain sisa, itu nanti bisa digabung-gabung, bisa dijadikan tas, bisa dijadikan baju, ya. Itu kain perca, kardus Indomie, kardus apa lagi? Kue-kue yang kalian makan. Dan botol plastik, botol aqua, itu bisa dijadikan sebagai karya seni juga. Banyak karya seni yang dibuat dari barang bekas karena lebih hemat biayanya dan untuk mengurangi sampah lingkungan. Nah, jadi kalau kita menggunakan daur ulang plastik itu, jadi kita juga mengurangi sampah di lingkungan kita sendiri. Nah, kita lihat halaman 180, membuat boneka jerapah. Nah, dengerin Miss Karin. Siapkan, ini harus dikerjakan nanti di rumah. Disiapkan kardus bekas, kertas warna, lem, sumpit, dan benang. Coba kita lihat nih cara membuatnya. Langkah yang pertama, buatlah pola tubuh jerapah di kertas, lalu potong pola tubuh jerapah dan warnailah. Yang kedua, tempelkan pola tubuh jerapah di kardus, lalu dipotong kardusnya sesuai dengan pola tubuh jerapah. Yang ketiga, sobek-sobek kertas warna menjadi potongan yang kecil-kecil. Yang keempat, tempelkan potongan kertas
warna pada tubuh jerapah. Lalu yang terakhir, tempelkan sumpit kayunya pada bagian belakang jerapah. Lalu lihat di gambar halaman 181, jadi deh boneka jerapah seperti ini. Ya, jangan lupa dikerjakan ya nak. Lalu kita lanjut ke muatan matematika. Pecahan sederhana lainnya. Kemarin sudah dipelajari kan cara-cara pecahan matematika oleh Miss JJ. Kamu sudah mengenal pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Sekarang perhatikan contoh pecahan sederhana yang Miss Karin contohkan di papan tulis ya. Kita lanjut ke papan tulis. Contoh pecahan sederhana yang ada di buku juga masih ada ya. Lihat di halaman 181, contoh soal nomor 1. Seluruhnya ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Lalu banyak kotak yang diasir, ada 3 diasir. Kalau di buku berwarna lebih gelap ya dari yang warna putih, ada 3, kita asir. Nah, kita udah asir sebanyak 3 kotak. Ini sama dengan bagian yang diasir dapat dinyatakan dengan pecahan. Jadi pecahan berapa? 3/4. Ini 3/4. Jadi yang diasir ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 kotak dan kotaknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 3/4. Lalu contoh yang kedua, 5/6. Contoh yang kedua ada di halaman 182. Seluruhnya ada 6 bagian. Lalu di bagian lingkaran yang diasir ada 5. Kita asir sebanyak 5 pecahan. Nah, perhatikan. Tadi kan ada 6 yang diarsir yang dimaksud pecahannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini tidak usah kan karena soalnya 5. Jadi 5/6 sama dengan yang diarsir ada 5. Selesai. 5/6. Kita lanjut ke buku. Nah, tadi sudah Miss Karin kasih contohnya. Sekarang dikerjakan soal yang di bawah. Boleh langsung di buku aja. Warnailah yang ayo berlatih halaman 182. Warnailah bagian gambar sesuai pecahan yang diberikan seperti tadi. Misalnya nih yang A, nomor 1 bagian A, 3/5 ada gambarnya. Silahkan diasir pecahannya. Langsung di buku saja boleh. Dikerjakan nomor 1 dan nomor 2. Langsung di buku penanya ya. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga jarak, pakai masker jika keluar rumah. Semoga corona ini cepat berlalu agar kita dapat berkumpul kembali di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.